Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Saimatul Thoibah dan rekan saya Aksal Ahmad Al-Hashim. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi keseimbangan perekonomian tiga sektor. Langsung saja, apa itu perekonomian tiga sektor? Perekonomian tiga sektor ialah perekonomian yang sudah ada campur tangan pemerintah. Jika sebelumnya pada perekonomian dua sektor hanya melibatkan sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, lain lagi dengan perekonomian tiga sektor yang sudah ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Dengan demikian, dalam perekonomian tiga sektor akan dilihat peranan dan pengaruh pemerintah pada kegiatan ekonomi dalam suatu perekonomian. Bentuk campur tangan pemerintah ini berupa pajak dan pengeluaran pemerintah. Di samping itu, perekonomian tiga sektor disebut juga perekonomian tertutup. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan perdagangan luar negeri, baik ekspor maupun impor. Selanjutnya, aliran perekonomian tiga sektor. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, terdapat sektor utama yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah. Pada sektor perusahaan, pembayaran oleh sektor perusahaan dibedakan menjadi dua jenis. Satu, pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi, dan yang kedua, pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Pada sektor rumah tangga, pendapatan yang diterima rumah tangga berasal dari dua sektor utama. Pertama, pembayaran gaji, upah, sewa, bunga, laba oleh perusahaan, dan yang kedua, pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Pada sektor pemerintah, pemerintah menerima pendapatan dari upah pajak perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji, upah pegawai, dan membeli barang-barang dan jasa yang dibutuhkan. Pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk memenuhi tiga kebutuhan. Pertama, membiayai pengeluaran konsumsi, kedua tabungan, ketiga membayar pajak pemerintah. Pada gambar ini tetap dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada pengusaha yang menanam modal. Selanjutnya yaitu syarat keseimbangan. Syarat keseimbangan terjadi ketika penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, atau Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I plus G. Dengan Y penawaran agregat, C konsumsi, I investasi, dan G pengeluaran pemerintah. Berdasarkan kepada aliran pendapatan, berlaku kesamaan Y sama dengan C plus S plus T, Y pendapatan nasional, C konsumsi, S tabungan, dan T pajak. Apabila C dikurangi dari setiap ruas, maka diperoleh persamaan I plus G sama dengan S plus T, di mana I investasi, G government atau pengeluaran pemerintah, S tabungan, dan T pajak. Dengan demikian, dalam perekonomian tiga sektor dikatakan seimbang apabila I plus G sama dengan S plus T. I plus G adalah suntikan dan S plus T adalah bocoran. Jenis-jenis pajak. Secara garis besarnya, berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ialah pajak yang langsung dipungut dari wajib pajak. Pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pada umumnya, pihak yang menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang adalah wajib pajak itu sendiri. Misalnya, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta pajak kendaraan bermotor. Kemudian, pajak tidak langsung ialah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan bea impor. Pihak yang memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang adalah pengusaha kena pajak. Bentuk-bentuk pajak. Sistem pajak dapat pula dibedakan berdasarkan penggolongan berikut. A. Pajak regresif, ialah pajak yang nominalnya tetap. Sistem pajak yang presentasi pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Dalam sistem ini, pada pendapatan rendah, pajak yang dipungut meliputi bagian yang tinggi dari pendapatan tersebut. Tetapi, semakin tinggi pendapatan, semakin kecil presentasi pajak itu dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan. B. Pajak proporsional, ialah pajak yang persentasenya tetap.
persentase pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan. Dalam sistem pajak seperti ini tidak dibedakan di antara penduduk yang kaya atau yang miskin dan di antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Mereka harus membayar pajak menurut presentasi yang tetap. Walau bagaimanapun, dalam nilai nominalnya, makin tinggi pendapatan atau kekayaan, makin tinggi pula jumlah pajak yang akan dibayarkan. C. Pajak progresif ialah pajak yang persentasenya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Pajak progresif menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar akan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi. Selanjutnya, pembahasan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aksa. Selanjutnya adalah pajak tetap dan keseimbangan pendapatan. Di sini ada salah satu contoh soal, yaitu adalah jika diketahui C adalah konsumsi adalah 60 ditambah 0,75 Y, sedangkan S-nya atau tabungannya min 100 ditambah 0,25Y. T-nya adalah 40 dan I-nya 120, G-nya 60. Ditanya, tentukan keseimbangan pendapatan secara aljabar dan grafik. Di samping ini adalah keseimbangan secara aljabar. Rumusnya adalah Y sama dengan C tambah I tambah G. Jadi Y itu sama dengan C itu adalah konsumsi ditambah I investasi ditambah G atau pemerintah. Kan di sini C-nya 60 ditambah 0,75Y ditambah 180. Terus berpindah di bawah, 60 tambah 80, 60 tambah 180, kemudian 60 tambah 180 seterusnya 240 dibagi dengan 0,25, hasilnya adalah 960. Jadi keseimbangan pendapatan jika itu secara aljabar adalah 960. Selanjutnya kita akan menghitung secara suntikan atau suntikan sama dengan kebocoran. Rumusnya adalah I ditambah G itu suntikan dan S ditambah T adalah bocoran. I-nya adalah 120, G-nya 60. 120 tambah 60 sama dengan minus 100 ditambah 0,25 ditambah 40. 120 tambah 60 adalah 180. 180 sama dengan minus 60 ditambah 0,25Y. Kemudian 180 ditambah 60 hasilnya adalah 240 sama dengan 0,25Y. Jika 0,25 kemudian 0,25Y dibagi dengan 240, hasilnya adalah 960. Jadi keseimbangan pendapatannya adalah 960. Kemudian ini jika secara grafik. Tadi kan diketahui fungsi konsumsinya adalah 60 ditambah 0,75Y. Sedangkan investasi plus pendapatan pemerintahnya adalah 180. Dari 60 ditambah 180 sama dengan 240. Itu ditarik garis sampai bertemu di titik 960. Nah, jadi keseimbangannya terjadi di 960.
Kemudian jika secara suntikan dan kebocoran, minus 60 adalah fungsi tabungan. Fungsi tabungan itu minus 60 ditambah 0,25Y. Itu langsung ditarik ke 180. 180-nya adalah investasi plus pengeluaran pemerintah. Jadi pertemuan kedua titik itu adalah pendapatan nasional 3 sektornya. Kemudian pajak proporsional dan keseimbangan pendapatan. Jika diketahui konsumsinya adalah 90 plus 0,6Y, S-nya atau tabungan minus 90 plus 0,2Y, T-nya 0,4Y, I-nya 150, G atau government atau pemerintah 240. Yang ditanyakan adalah tentukan keseimbangan pendapatan secara aljabar dan grafik. Pertama, keseimbangan secara aljabar. Rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Y 0,6Y sama dengan 90 ditambah 390. 390 adalah hasil dari penjumlahan 150 ditambah 240. Kemudian turun 0,40Y sama dengan 480. 480 dibagi dengan 0,40 hasilnya adalah 1200. Jadi keseimbangannya adalah 1200. Kemudian ini secara suntikan bocoran. Hurufnya sama, I ditambah G sama dengan S ditambah T. Tadi I-nya sudah 150 ditambah 240 sama dengan S tambah T. Minus 900 ditambah 0,2Y ditambah 0,4Y. 150 tambah 240 sama dengan 390 sama dengan S ditambah T. S ditambah T hasilnya adalah 0,40Y. 480 dibagi 0,40 hasilnya adalah 1200. Jadi selanjutnya adalah keseimbangan secara grafik. Kan konsumsinya adalah 90 ditambah 0,60Y. Jadi kalau 90 kita cari, kalau misal investasi plus pengeluaran pemerintah sebesar 150 ditambah 240 dikurangi 390, maka 390 tambah 90 hasilnya adalah 480. Di 480 itu kita tarik garis sampai di 1200. Sampai di 1200. Nah, pertemuan antara 90 dengan 390 yang kita tarik garis tadi, yang bertemu di titik 1200 itu adalah pendapatan nasionalnya. Oke, terima kasih atas sekian presentasi kami. Kalau ada kesalahan, kita berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.